Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda pekan ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah rangkuman berita-berita yang terjadi sepanjang pekan ini. Bersama saya Agus Solidabar, kita mulai Jambi This Week sekarang. Anggaran pemerintah Kota Jambi dari hasil review QC APBD tahun 2020 yang diperuntukkan bagi penanganan COVID-19 sudah semakin menipis. Sementara jumlah pasien baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 semakin hari kian membludak. Atas hal tersebut, pemerintah Kota Jambi kini tengah mewacanakan lokasi khusus baik itu rumah sakit swasta maupun hotel bagi para pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang berlabel orang tanpa gejala atau OTG dengan kategori mampu atau orang kaya. Artinya, mereka akan diisolasi secara mandiri di sebuah tempat khusus yang telah ditunjuk pemerintah, namun dengan biaya sendiri dan tidak lagi diisolasi di RSUD Abdul Manap Kota Jambi. Kebijakan tersebut tengah digulirkan Pemkot Jambi lantaran anggaran penanganan COVID-19 yang telah disiapkan yang tentunya diambil dari anggaran APBD di tahun 2020 sudah semakin menipis. Selain itu, orang-orang yang dianggap mampu tersebut juga terkonfirmasi positif lantaran setelah melakukan perjalanan keluar daerah untuk kegiatan bisnis. Padahal, pemerintah sendiri telah menghimbau agar masyarakat untuk tidak keluar kota Jambi dan selalu mematuhi protokol kesehatan jika beraktivitas di luar rumah, khususnya penggunaan masker. Kasus ini meningkat secara tajam, maka kami pemerintah akan melakukan prioritas penanganan bagi yang masyarakat tidak mampu, isolasinya kita tanggung, makannya, kamarnya, dan lain-lain. Tapi untuk orang yang mampu, yang kenanya juga karena misalnya aktivitas bisnis dia, keluar daerah dia kena, maka kita lihat nanti lurah, camat akan melihat, oh ini orang mampu dan kenanya karena proses bisnis misalnya, karena aktivitas pribadi, maka kita akan siapkan tempat, apakah hotel atau rumah sakit swasta lain yang mereka bayar, uang kamarnya sendiri, uang makannya bayar. Kami dari gugus tugas hanya menyiapkan tenaga kesehatan. Selain merencanakan di sebuah tempat khusus tersebut, nanti Pemkot Jambi juga akan menyiapkan ruang isolasi bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Geraha Lansia. Selain itu, guna menekan melonjaknya angka pasien yang terkonfirmasi positif di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi telah kembali melakukan pengetatan di berbagai bidang, bahkan termasuk bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Wilayah Provinsi Jambi kini tengah mengalami tren peningkatan kasus baru pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan dalam beberapa hari terakhir saja, rata-rata penambahan mencapai 20 orang lebih per harinya. Malah sempat menyentuh rekor penambahan terbanyak dalam seharinya, yakni mencapai 23 orang. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang telah dirilis Satgas Penanganan COVID-19 Jambi, terhitung hingga tanggal 1 Oktober 2020, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sudah menembus angka 534 orang. Dalam minggu ini saja, setidaknya sudah ada 127 pasien terkonfirmasi positif COVID-19, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Jambi yang diterima dari Satgas Pusat. Dan secara keseluruhan penambahan pasien tersebut berasal dari 2 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Tanjung Jambu Barat, Kabupaten Muara Jambi, dan Kota Jambi. Bahkan sebesar 40% penambahan saat ini disumbang oleh warga Kota Jambi yang mencapai 210 orang. Namun penambahan pasien terkonfirmasi positif yang terus membludak tersebut, menurut Satgas Penanganan COVID-19 Jambi, bukanlah sebuah torehan buruk. Sebab penambahan ini merupakan salah satu tindakan Satgas Penanganan COVID-19, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dalam meningkatkan testing dan tracking terhadap pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang pada akhirnya untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, data kemarin per 30 September untuk kasus terkonfirmasi itu sebanyak 513 ya. Terdapat penambahan yang dalam 2 hari ini cukup tinggi, yaitu 23 dalam sejarah informasi penanganan COVID di Provinsi Jambi. Bahkan pada pertengahan Oktober nanti, pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan peningkatan testing hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. Hal tersebut tentunya dalam upaya meningkatkan penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Bertempat di ruang kerja Gubernur Jambi, pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh Forkopimda secara bersama mengikuti secara virtual peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Monumen Pancasila, Jakarta Timur.
yang keseluruhan prosesnya sendiri dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Usai mengikuti upacara secara virtual, pemerintah Provinsi Jambi menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan wujud komitmen seluruh bangsa bahwa Pancasila juga merupakan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila merupakan suatu pandangan hidup yang harus terus digelontorkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk memperkuat komitmen kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, dan cara memandang kita sebagai negara besar, cara kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang perlu terus kita gelorakan, Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira kita hari ini memperingati untuk kembali lagi mengingat hal itu. Dan dalam waktu bersama, pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh stakeholder terkait yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19 akan terus berupaya untuk melakukan berbagai langkah-langkah komprehensif guna melakukan penanganan COVID-19 secara baik, mulai dari menyiapkan sarana-prasarana pendukung serta meningkatkan tes dan tracking terhadap para pasien, termasuk menyediakan layanan treatment atau perawatan yang baik bagi para pasien. Dalam waktu bersamaan, kami seluruh jajaran pemerintah daerah, provinsi, termasuk juga nanti akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mempersiapkan hal-hal terkait dengan tata kelola kesehatan untuk penanganannya, mulai dari tesnya, tracingnya, sampai kepada treatment atau perawatannya. Saya kira itu akan dilakukan bersamaan dengan itu. Kami sedang bekerja sekarang. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Tebo berhasil menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sedang membawa kabur motor curiannya. Pelaku sempat kejar-kejaran dengan korban dan akhirnya bertemu anggota Satlantas Polres Tebo yang tengah berpatroli dan membantu korban membekuk pelaku. Aksi pencurian terjadi saat korban, yakni Muhammad Faisal 24 tahun, warga RT 6 Desa Mengompeh, Kecamatan Tegak Ilir, pulang ke rumahnya, lalu memarkirkan sepeda motornya di teras. Namun saat itu kunci kendaraan korban masih melekat di motor. Tidak beberapa lama datang pelaku bersama temannya dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Sadar motor dibawa kabur, korban bergegas mengejar pelaku yang menuju ke arah Kabupaten Tebo dan meninggalkan pesan ke keluarga untuk segera menghubungi Polres Tebo. Kebetulan saat mengejar pelaku, korban bertemu mobil patroli Satlantas Polres Tebo yang sedang berpatroli dan meminta bantuan. Akhirnya pelaku dibekuk di Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tegah. Dari hasil penangkapan diketahui bahwa pelaku bernama Romadoni Saputra, sementara seorang teman yang berhasil kabur ke hutan bernama Dodi. Awal kejadiannya gimana? Saya masuk rumah sebentar, habis motor langsung dibawa. Dibawanya. Kamu lihat langsung kamu kejar itu? Langsung kejar pakai motor. Ketemu lantas itu? Ketemu lantas. Lapor itu ya? Saat ini tim Sultan Satreskrim Polres Tebo yang melakukan penyelidikan masih mencari keberadaan pelaku. Dari pengakuan pelaku diketahui bahwa memang sudah ada pesanan motor dari temannya agar mencarikan motor NMAX dengan harga 8 juta rupiah. Saat ini pelaku bersama barang bukti motor NMAX hitam milik korban dan motor Supra X milik pelaku telah diamankan di Polres Tebo guna penyelidikan lebih lanjut. Alhamdulillah, salah satu tersangka berhasil kita amankan atas nama Doni dan satu lagi atas nama Dodi masih dalam pengejaran. Untuk modus operandinya, Pak? Modus operandi, Doni dan Dodi mendapat pesanan dari rekannya. Mereka memulai mencari motor pesanan, yaitu roda 2 NMAX dari Kabupaten Batanghari menyisir ke Kabupaten Tebo. Sampainya di Kecamatan Tengah Ilir, pelaku melihat adanya motor NMAX yang terparkir di depan ruko, sehingga mereka langsung melakukan aksinya, diketahui masyarakat dan ditanggapi oleh tim Lantas dan tim Sultan. Akibat perbuatannya, polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo Jambi, tim liputan Jambi 28 TV. Kantor Sar Jambi Senin pagi berhasil menemukan satu orang tenggelam yang hilang di Sungai Kumpeh, Desa Pembuduran, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Korban atas nama Weli, 25 tahun, dikabarkan telah hilang sejak 3 hari yang lalu oleh keluarganya. Saat ditemukan, korban dalam keadaan tersangkut di antara tumpukan sampah dan rumput di tepi sungai, 2 km dari lokasi ia tenggelam.
Berdasarkan laporan yang diterima tim SAR Jambi, pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 WIB, korban pamit pergi buang air besar ke tepi sungai. Namun setelah 1 jam, korban tidak kunjung pulang, dan ketika dicek ternyata korban tidak ada di tempat. Pihak keluarga telah berupaya mencari, namun tak juga membuahkan hasil, dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor SAR Jambi. Usai ditemukan, jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Selain tim SAR Jambi, pihak Polsek Kumpe, Babinsa Pamunduran, BPBD Muaro Jambi, dan masyarakat juga ikut serta dalam proses pencarian korban. Setelah kita melakukan pencarian selama 3 hari di Desa Pamunduran, kita telah berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Demikian informasi yang kita sampaikan dan tugas kita selesai. Dari Muaro Jambi, Tim Liputan Jambi 28 TV. Menyusul lonjakan kasus baru pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah kota Jambi, Pemkot Jambi akhirnya kembali mengeluarkan surat edaran tentang sistem kerja para ASN hingga pegawai tidak tetap di seluruh lingkup pemerintah kota Jambi. Pasalnya 24 September 2020 lalu, Pemkot Jambi telah menerapkan sistem kerja dari rumah untuk para pegawai. Hal tersebut dalam upaya mengantisipasi dan pencegahan penularan COVID-19 di lingkup perkantoran. Selama WFH tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa ASN maupun PTT yang bekerja dari rumah harus tetap dengan aturan keterwakilan 50% pegawai, yakni dengan pola 1 hari bekerja di kantor dan 1 hari bekerja di rumah, atas persetujuan atasan masing-masing. Namun hal tersebut tak berlaku bagi para pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup pemerintah kota Jambi, karena seluruhnya tetap bekerja seperti biasa dan work from home juga hanya berlaku bagi eselon 4 dan PTT. Walaupun begitu, alat komunikasi ataupun handphone para pegawai tersebut diwajibkan untuk aktif selama 24 jam, termasuk selalu siaga jika dibutuhkan. 50%, tetapi ada SOP-nya kan. Artinya ASN ini kan abdi masyarakat, jadi tidak boleh tidak standby. Sewaktu-waktu pemerintah secara darurat membutuhkan, semua bisa kita aktifasi. Itu prinsipnya. Selain WFH, menyikapi lonjakan kasus baru pasien COVID-19 di kota Jambi, pegawai juga diminta untuk tidak melaksanakan perjalanan dinas keluar Jambi, terkecuali sangat mendesak dan persetujuan 2 pejabat di atasnya. Selain melakukan WFH dan membatasi perjalanan dinas, pemerintah juga menghimbau agar setiap pegawai di unit kerja atau OPD untuk berjemur pada pukul 9 hingga pukul 9.30 pagi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk WFH sendiri akan dilakukan sampai batas waktu belum bisa ditentukan, tergantung dengan kondisi penyebaran COVID-19 karena akan dilakukan evaluasi setiap bulannya. Dari Kota Jambi, Arda, Jambi 28 TV. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan Restuardi Daud yang menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Perbatasan di Kementerian Dalam Negeri untuk mengemban amanah sebagai pejabat sementara Gubernur Jambi. Hal itu ditetapkan Mendagri setelah Gubernur Jambi Fahruri Umar mengajukan cuti di luar tanggungan negara untuk melakukan kegiatan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020, yakni sejak 26 September hingga 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai pejabat sementara Gubernur Jambi, Restuardi Daud ternyata diamanahkan 3 tugas dari Menteri Dalam Negeri, yakni bukan hanya terkait kesuksesan pelaksanaan pilkada yang aman dari klaster penyebaran COVID-19 serta tetap berjalan roda pemerintahan daerah, namun tentang penanganan dan pemulihan COVID-19 di Provinsi Jambi. Kami berharap ini bisa kita lakukan dengan baik, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kami juga sudah cukup banyak mendengar dari Pak Ketua dan jajaran DPRD bahwa ke depan kita berkomitmen untuk menjadikan masa kampanye ini juga sebagai bagian dalam konteks kita untuk memerangi, mengendalikan, dan mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah daerah juga secara paralel akan memperkuat langkah-langkah untuk itu. Sosialisasi, koordinasi, satuan tugas gugus COVID, kemudian juga hal-hal mulai dari persuasif sampai kepada hal yang sifatnya koersif apabila dibutuhkan, itu harus kita lakukan. Ini untuk menjaga kita semua.
Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi akan menggandeng seluruh jajaran terkait guna mempercepat proses penanganan dan pemulihan pasien COVID-19 yang dalam beberapa hari terakhir terus mengalami lonjakan signifikan. Yakni dengan mulai dari menggalakkan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, kemudian mempercepat proses tes dan tracking untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan yang terakhir, memastikan tenaga medis yang melakukan penanganan terhadap pasien dalam kondisi yang baik dan jumlahnya cukup. Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan, pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan langkah-langkah strategis guna memaksimalkan penanganan COVID-19 agar kasus baru pasien terkonfirmasi tidak terus bertambah. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Sebanyak 208 orang peserta seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkup Kemenkumham Jambi mengikuti ujian kesemaptaan atau tes fisik di Stadion Trilomba Juangkoni yang berada di Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Dalam lanjutan tes CPNS itu, pelaksananya dibagi ke dalam 2 hari, yakni pada tanggal 29 September hingga 30 September 2020, guna dapat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik. Kendati demikian, pelaksanaan ujian kesemaptaan ini sulit menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker bagi para peserta. Padahal penularan COVID-19 di Jambi saat ini sedang mengalami masa peningkatan untuk yang kedua kalinya setelah beberapa waktu lalu. Atas hal tersebut, pihak Kemenkumham Jambi menjelaskan bahwa penggunaan masker pada saat pelaksanaan tes fisik menjadi dilema, sebab para peserta membutuhkan oksigen yang cukup banyak pada saat melakukan tes fisik. Dan apabila tetap menggunakan masker, hal tersebut bisa menjadi fatal. Namun pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti pengecekan suhu tubuh pada saat awal kedatangan peserta, kemudian menjaga jarak, dan juga secara rutin memantau kondisi kesehatan para peserta. Kemudian masalah COVID-19 memang sudah kita laksanakan. Ini hari anak-anak kita ini sesuai dengan aturan COVID-19 sudah disesuaikan. Mulai dari masuk tadi pertama sudah diukur tes suhu badannya, kemudian cuci tangan. Ya. Tadi itu memang makanya masih pakai masker. Ini ketepatan dalam rangka resto ini. Kalau dipakai masker tentunya pernapasannya nggak apa. Memang tetap mereka itu jaga jarak jauh satu-satu, mulai satu persatu jarak jauhnya tetap dibuat sesuai dengan aturan yang ada di tim COVID-19. Para peserta yang mengikuti tes fisik tersebut mengikuti berbagai rangkaian mulai dari lari selama 12 menit, kemudian sit up, pull up, dan tes fisik lainnya. Dari ratusan peserta tersebut, nantinya akan memperebutkan 60 formasi untuk penjaga tahanan dan 9 formasi untuk pemeriksa keimigrasian. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Dengan terus bertambahnya jumlah kasus baru pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jambi dalam beberapa minggu terakhir, yang bahkan terjadi penambahan hingga 21 pasien dalam satu hari, seperti yang terjadi pada tanggal 27 September 2020 kemarin. Akibatnya, ruang isolasi yang sudah disiapkan pemerintah untuk menampung para pasien tersebut untuk menjalani perawatan, kini sudah tak mampu lagi menampung pasien. Khususnya ruang isolasi yang disiapkan bagi para pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan label orang tanpa gejala yang berada di gedung Bapelkes Provinsi Jambi kini sudah penuh dari 50 tempat tidur yang tersedia. Termasuk ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Rada Matahari Jambi, kondisinya juga tak jauh berbeda. Nah, tentunya Bapelkes berdasarkan laporan dari tim medis kita di Bapelkes itu kapasitas tempat tidur yang kita siapin 50 itu memang sudah terpenuhi semua. Jadi langkah yang kita lakukan pertama adalah kita akan menambah jumlah tempat tidur, nanti jumlahnya sekitar 70 sampai 80 tempat tidur. Untuk mengantisipasi jika penambahan kasus terjadi, pemerintah Provinsi Jambi kini tengah mengkaji beberapa gedung alternatif yang akan digunakan untuk menampung para pasien tersebut menjalani isolasi dan perawatan. Rencananya, pemerintah akan kembali menghidupkan opsi penggunaan gedung LPMP Provinsi Jambi untuk dijadikan sebagai tempat isolasi terbaru. Hanya saja, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan warga setempat, sebab beberapa waktu lalu warga menolak tempat tersebut untuk digunakan sebagai ruang isolasi bagi pasien COVID-19.
Kemudian pemerintah Provinsi Jambi juga akan menyiapkan gedung BPSDM Provinsi Jambi yang biasanya dipergunakan sebagai tempat diklat para pegawai untuk sementara dijadikan sebagai tempat isolasi darurat para pasien COVID-19 khususnya bagi pasien orang tanpa gejala. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia sangat mendukung penuh untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jambi, Fakhrori Umar dan Safril Nursal pada Pilkada serentak 2020. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, teman-teman warga Provinsi Jambi yang berbahagia. Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang menonjol di Pulau Sumatera, dan karena itulah Provinsi Jambi harus terus membangun dan bangkit untuk mensejahterakan penduduknya dan berkontribusi kepada bangsa dan negara kita. Untuk itu kami Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Bapak Dr. Andes Haji Fakhrori Umar, MHum, dan Irjen Polisi Syahril Nursal, SHMH untuk memimpin Provinsi Jambi 5 tahun ke depan. Kami sangat berharap dukungannya, mudah-mudahan Bapak Fakhrori Umar dan Bapak Syahril Nursal dapat dipilih menjadi gubernur kita yang akan datang. Partai Gelora akan all out untuk mendukung keduanya untuk mencapai kemenangan yang sangat telak, dan dengan seluruh segenap struktur mereka akan berjuang semaksimal mungkin. Partai Gelora juga akan menginstruksikan kepada seluruh struktur untuk bergerak ke seluruh pelosok untuk memenangkan pasangan ini. Sebelumnya, dukungan untuk Fakhrori dan Safril sudah ditetapkan melalui surat keputusan tertanggal 5 September 2020 yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anies Mata dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Siddiq. Pejabat sementara Gubernur Jambi Restuardi Daud melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Jambi. Lawatan ini dilakukan pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka melakukan sinergitas dengan pihak Bawaslu. Hal ini guna mensukseskan perhelatan akbar pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia tahun 2020, khususnya pilkada di Provinsi Jambi yang digelar di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah secara tegas mendukung jajaran Bawaslu untuk melakukan kinerjanya dalam menegakkan aturan guna mengawasi proses penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jambi, baik itu pemilihan gubernur, wali kota, maupun bupati. Hal tersebut juga dilakukan pemerintah untuk mensukseskan pilkada serentak yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pilkada maupun seluruh kontestan pilkada. Agar dalam masa kampanye hingga hari H pencoblosan, yakni pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, tidak terjadi klaster-klaster baru penularan COVID-19 dari ranah pilkada. Kami bersepakat bahwa momentum pilkada tahun ini khususnya dalam masa kampanye juga sekaligus untuk kita dukung atau kita dorong disiplin protokol kesehatan COVID-19. Jadi di samping nanti visi misi yang akan disampaikan dalam kampanye nanti, kami juga tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Ketua dan Komisioner. Ini juga menjadi ajang untuk mendorong disiplin protokol kesehatan yang juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya berharap bahwa masa kampanye ini akan menjadi momen yang baik. Kita tunjukkan bahwa kita mampu melakukan dalam masa pandemi ini, dan bila ini berhasil, kita akan mencatatkan sejarah
Di dalam pelaksanaan di dunia ini ada beberapa contoh juga negara yang sudah melaksanakan, misalnya Korea Selatan, Amerika Serikat juga melaksanakan, mereka bisa melaksanakan, dan kita akan buktikan bahwa kita juga bisa menyelenggarakan pilkada di masa pandemi ini dengan baik. Sedangkan untuk memberikan sanksi terhadap aparatur sipil negara atau ASN yang kedapatan melakukan pelanggaran pemilu, pemerintah Provinsi Jambi sendiri sepenuhnya menyerahkan masalah tersebut kepada Bawaslu untuk dilakukan pemrosesan. Sementara pihak Bawaslu sendiri telah menerima kunjungan pemerintah Provinsi Jambi itu menyambut baik atas sinergitas yang telah ditunjukkan oleh pemerintah, yang tujuan akhirnya adalah mensukseskan seluruh tahapan pilkada di tengah aturan protokol kesehatan yang terus dan harus diterapkan. Pemerintah pun menurut Bawaslu Provinsi Jambi telah memberikan komitmen untuk menyerahkan seluruh proses pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN apabila nantinya dalam proses masa kampanye ini ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari Kota Jambi, Arda, Jambi 28 TV. Mengantisipasi ledakan kasus baru COVID-19, pemerintah Kota Jambi akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menutup seluruh area publik dan tempat-tempat keramaian di Kota Jambi hingga 14 hari ke depan, yang aktif mulai sejak 29 September 2020. Kebijakan tersebut terpaksa diambil oleh pemerintah Kota Jambi bersama seluruh Forkopimda yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jambi. Lantaran perkembangan kasus baru COVID-19 sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Setidaknya untuk 2 minggu ke depan, sejak keputusan bersama itu ditandatangani, Pemkot Jambi resmi menutup dan menghentikan segala aktivitas keramaian di area publik di seluruh wilayah Kota Jambi, mulai dari kegiatan wisata, car free day, olahraga, bahkan unjuk rasa, hingga kegiatan kampanye. Termasuk menghentikan sementara seluruh aktivitas tempat usaha yang berkaitan dengan hiburan malam, baik itu pub, kafe, karaoke, dan sejenisnya. Hal tersebut berkaitan dengan kembali diberlakukannya pembatasan jam malam bagi warga Kota Jambi yang melakukan aktivitas di luar rumah, yang ditetapkan maksimal hingga pukul 9 malam, seperti beberapa bulan lalu saat pandemi COVID-19 mulai melanda Kota Jambi. Melakukan penutupan tempat-tempat aktivitas area publik, seperti kegiatan di Tugu Keris, Manuran, di rest area, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang mengumpulkan massa, termasuk unjuk rasa dan lain-lain. Kemudian juga meniadakan izin seluruh acara resepsi pernikahan yang kemarin sudah diperbolehkan baik itu di rumah maupun di gedung, dan bagi yang sebelumnya telah mendapatkan izin akan kembali direvisi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jambi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan resepsi pernikahan, juga 2 minggu ke depan ditunda, kecuali yang sudah keluar izinnya tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk melakukan penegasan hal tersebut, tim Justisi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jambi sudah diamanahkan melakukan patroli pengawasan hingga langsung memberikan sanksi denda bagi warga maupun tempat usaha yang tidak mematuhi aturan baru tersebut. Dari Kota Jambi, Arda, Jambi 28 TV. Atas pertimbangan belum adanya rumah sakit COVID-19 di Provinsi Jambi, seiring dengan semakin melonjaknya jumlah pasien terkonfirmasi positif dalam beberapa hari hingga minggu terakhir, pemerintah Provinsi Jambi mewacanakan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir menjadi rumah sakit khusus untuk penanganan pasien COVID-19 satu-satunya di Provinsi Jambi. Artinya rumah sakit tersebut akan dikhususkan untuk penanganan pasien COVID-19 yang betul-betul membutuhkan penanganan medis, lantaran menurunnya kondisi fisik akibat penyakit bawaan atau komorbid. Sementara bagi pasien COVID-19 yang berstatus orang tanpa gejala atau OTG masih akan dirawat dan diisolasi di tempat yang telah disiapkan, namun bukan di Rumah Sakit Raden Matahir. Wacana tersebut juga seiring dengan perintah dari Menteri Dalam Negeri RI agar Provinsi Jambi segera memiliki rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19. Ini itu kita siapkan untuk khusus rumah sakit khusus COVID. Artinya pelayanan yang lain tidak akan kita gunakan. Namun ini akan kita rapatkan dengan tim gugus tugas lengkap yang akan dipimpin oleh Pak PJS Gubernur. Ya, insya Allah mungkin hari Rabu atau hari Kamis akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, pada hari ini Pak Gubernur hanya
mengumpulkan OPD yang terkait dengan penanganan COVID untuk mendapatkan informasi yang perlu digali dan tentunya akan nanti dapat mengambil langkah-langkah ke depannya seperti itu. Nantinya Rumah Sakit Raden Matahir hanya akan melayani para pasien COVID-19 dan seluruh pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum yang biasanya dilakukan di rumah sakit tersebut untuk kedepannya tidak bisa lagi dilakukan. Kendati demikian, wacana tersebut masih dalam pengkajian seluruh pihak yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Dan dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Jambi akan memutuskan wacana tersebut atas berbagai masukan dan pertimbangan yang telah dilakukan. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Jambi This Week edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja, saya Agus Solinabar pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.